Sri Baginda, tidakkah sebaiknya hamba mengakhiri saja pesta ini? Raja Agahai yang masih amat marah itu mengangguk. Kemudian dia memandang kepada selirnya yang tercinta itu dengan hati penuh kemarahan, cemburu dan juga masih belum terbebas dari rasa heran yang amat sangat. Pada saat Menteri Abikan mengumumkan ditutupnya pertemuan dan pesta itu, Tianxin mendekati raja dan berbisik, sebaiknya jika Paduka mengajak semua keluarga ke dalam istana, dan hamba sanggup untuk membuat selir itu mengaku tanpa banyak menimbulkan keributan. Raja Agahai mengangguk. Kini dia percaya penuh kepada pemuda ini. Dengan singkat, dia lalu memerintahkan supaya semua keluarganya kembali ke dalam istana. Puteri atau selir bangsa Biao itu tadi belum melihat apa yang terjadi. Seperti para selir lainnya, dia sendiri juga masih terheran-heran, mengapa Koksu ditangkap oleh raja dan mengapa raja marah-marah seperti itu. Maka, bersama keluarga raja, selir yang cantik ini pun lalu ikut masuk kembali ke dalam istana. Raja Agahai mengajak Tianxin untuk masuk pula ke dalam istana. Menteri Abikan dan rekan-rekannya memandang dengan senyum kemenangan. Selir bangsa Biao itu memandang dengan kedua matanya yang indah terbelalak penuh keheranan, pada waktu melihat Tianxin berada dalam kamar raja itu. Dia tadi menerima panggilan raja melalui dayang pelayan dan dia tidak merasa heran oleh panggilan ini. Memang raja amat mencintanya, dan seringkali dia menerima panggilan pada siang hari, tidak hanya pada malam hari saja. Akan tetapi, ketika dia memasuki kamar itu, dan melihat pemuda tukang sulap yang amat menarik hatinya tadi berada pula di situ, dia terkejut dan terheran-heran, sehingga dia segera menahan langkahnya, merasa ragu-ragu apakah dia harus terus masuk ataukah tidak. "Leng Qi, kesinilah." Raja memanggilnya. Akan tetapi suara raja begitu kakunya, sehingga membuat wanita Biao yang bernama Leng Qi itu terkejut dan ketakutan. Ia melangkah maju sambil memandang wajah raja dengan penuh keheranan. Melihat raja marah, dia pun langsung menjatuhkan diri berlutut dengan penuh hormat, apalagi di situ terdapat orang luar. Kalau sedang berdua saja, tentu dia tidak banyak melakukan upacara penghormatan ini, melainkan langsung merangkul dan merayu raja, untuk menghibur hati raja yang agaknya sedang dalam keadaan gundah. "Leng Qi, apakah engkau sudah merasa akan kesalahanmu?" Tiba-tiba raja bertanya dan wanita itu menjadi makin terkejut. Leng Qi mengangkat muka dan memandang wajah raja. Tubuhnya gemetar dan suaranya juga gagap, ketika dia menjawab dengan pertanyaan pula, "Apa-apa maksud Paduka?" "Hamba tidak mengerti." Raja telah bangkit dari kursinya dengan marah. Akan tetapi Tianxin yang duduk di kursi lainnya segera bangkit dan berkata halus, "Ingat, Sri Baginda, harap tenang. Perkenankan hamba yang bertanya. Ingatlah bahwa dia sedang tidak dalam keadaan wajar melainkan dikuasai oleh pengaruh jahat." Sebelumnya tadi memang Tianxin sempat memberitahukan raja, bahwa wanita itu pun berada di bawah pengaruh kekuasaan Koksu yang mempergunakan ilmu hitam, sehingga wanita itu tidak sadar apa yang dilakukannya. Tentu saja semua ini adalah karangannya sendiri saja. Sebetulnya, dalam keadaan berdesakan panik tadi, pada waktu mencubit pinggul Leng Qi, Tianxin telah mempergunakan kepandaiannya untuk mencuri peniti burung hong merah itu tanpa diketahui oleh pemiliknya. Kemudian ketika dia mencegah Koksu mendekati bayi, dia pun berhasil memindahkan peniti itu ke dalam saku baju sang Koksu, tanpa diketahui oleh orang itu pula. Raja menghela napas panjang. "Baiklah, baiklah." Tianxin kini menghadapi Leng Qi yang masih berlutut. Wanita itu mengangkat muka memandang kepadanya, dan betapa herannya melihat pemuda itu tersenyum, kemudian mengejapkan sebelah mata kepadanya. Pemuda itu sungguh berani sekali, akan tetapi, karena ketika itu berdiri membelakangi raja, tentu saja Agahai tidak melihat perbuatan ini. Sedangkan Leng Qi menduga-duga apa yang sedang terjadi, dan mengapa pula pemuda itu berani bersikap demikian kepadanya. "Nyonya," Tianxin mulai berbicara dengan suara halus, akan tetapi dari nada suaranya terdengar sungguh-sungguh. "Apakah Nyonya kenal dengan benda ini?" tanyanya sambil membuka tangan kanan, memperlihatkan peniti yang tadi diterimanya dari raja. Leng Qi memandang benda itu, kemudian tangan kirinya tiba-tiba meraba dada.
Bagaimana bisa berada di situ? Itu penitiku. Nah, peniti bajumu ini tadi terdapat oleh Sri Baginda berada di dalam saku baju Koksu, Nyonya. Wajah Cheng Li menjadi pucat seketika, dan matanya terbelalak tidak percaya. Mana mungkin, kenyataannya demikian, masih mau mungkir? Tiba-tiba Raja Agahai membentak dan wanita itu menjadi semakin ketakutan. Hamba tidak tahu. Nyonya, jangan takut, mengakulah saja. Sambil berkata begini, Tian Xin mencurahkan padang matanya yang mengandung penuh kekuatan sihir kepada wajah yang cantik itu. Engkau disuruh oleh Koksu Torgan supaya membakar kertas jimat Hu di bawah ayunan sang pangeran, benar tidak? Leng Qi menundukkan mukanya dan mengangguk sambil menjawab lirih, benar. Raja Agahai mengepal tinju, akan tetapi diam saja dan mendengarkan terus. Kemudian, di dalam pesta dia menyuruhmu memberikan peniti kepadanya sebagai tanda bahwa engkau telah berhasil melakukan perintah itu, bukan? Benar tidak? Benar. Engkau mau melakukannya karena engkau dibujuknya, dan karena engkau pun merasa iri dengan lahirnya seorang pangeran dari istri raja yang lain. Engkau mau melakukan hal ini karena engkau tidak menyangka buruk terhadap niat Koksu, bukan? Dia mengatakan bahwa jika engkau menuruti perintahnya, engkau kelak akan bisa mempunyai keturunan. Benar tidak? Benar. Tian Xin menghadapi raja. Nah, Paduka telah mendengar sendiri. Memang selir Paduka ini sudah bersalah, tapi dia bertindak bukan atas kehendak sendiri melainkan pengaruh sihir. Koksu yang bersalah, karenanya dia patut diberi hukuman yang berat. Dia harus dihukum, sekarang juga, teriak Raja Agahai dengan penuh kemarahan. Akan tetapi, hamba harap Paduka mengampuni istri Paduka yang melakukan hal itu di luar kesadarannya. Bahkan sampai sekarang pun dia masih berada dalam cengkeraman kekuatan sihir dari Koksu. Kalau Paduka tidak percaya, cobalah Paduka pandang dengan teliti, bukankah ada bayangan Koksu di atas kepalanya? Raja Agahai memandang kepada selirnya yang tercinta itu, dan dia pun terbelalak. Tanpa diketahuinya, Tian Xin telah mengerahkan kekuatan sihirnya dan kini raja itu melihat ada bayangan di atas kepala selirnya. Bayangan Koksu Torgan. Maka dia mengangguk-angguk dan menjadi semakin marah kepada Koksu, juga merasa seram. Lalu bagaimana baiknya? Apa yang harus kami lakukan terhadap dirinya agar ia terlepas dari cengkeraman kekuasaan itu? Hamba sanggup mengobatinya seperti hamba mengobati sang pangeran. Akan tetapi, melawan iblis lebih ringan daripada melawan Koksu. Dia akan melawan sekuatnya untuk membebaskan sang putri. Oleh karena itu perkenankan hamba mengobatinya di dalam kamar tertutup selama sehari semalam. Baik, bawalah dia ke kamarmu yang akan kami sediakan, dan obatilah sampai sembuh. Kalau dia sudah sembuh, barulah kami akan memutuskan apa yang harus kami lakukan untuknya. Raja Agahai sendiri merasa bimbang, apakah dia harus menjatuhkan hukuman terhadap selirnya itu. Selir itu paling cantik dan paling menggairahkan, dia masih sayang padanya, apalagi keterangan Tian Xin menimbulkan keraguan hatinya. Raja mengutus Dayang untuk mengantarkan Tian ke dalam sebuah kamar tamu terbaik di dalam istana. Dan ketika Tian Xin menggandeng lengan selir itu, sang selir bangkit berdiri dan ikut dengan pemuda itu seperti boneka berjalan, karena wanita itu sendiri juga masih bingung dengan peristiwa yang telah menimpa dirinya, sehingga terjadi hal-hal yang dianggapnya amat aneh itu. Raja Agahai lalu memanggil semua pembantunya. Para menteri dan panglima berkumpul dan di dalam persidangan ini, Raja Agahai mengumumkan hukuman mati kepada Koksu Torgan. Tentu saja para pembesar itu, kecuali Menteri Abikan dan para rekannya, terkejut bukan main. Mereka semua masih belum mengerti, mengapa Koksu ditangkap atas perintah raja sendiri di dalam pesta itu, dan kini malah raja memutuskan hukuman mati terhadap Koksu. Tentu saja sebagian di antara para teman Torgan merasa amat terkejut dan penasaran. Mereka semua tahu bahwa Torgan adalah seorang yang amat setia terhadap Raja Agahai, serta menjadi pembantu terbaik dan terpercaya. Tentu saja, beberapa orang pembesar segera mengajukan protes dan pertanyaan.
kenapa dijatuhkan hukuman mati kepada Koksu? Raja Agahai kemudian berkata, kalian semua telah melihat betapa putra kami telah mengalami gangguan roh jahat yang hampir saja menewaskannya. Untung ada pemuda sakti itu yang menyelamatkan jiwanya. Dan tahukah kalian siapa yang melakukan perbuatan jahat itu? Bukan lain adalah Koksu Torgan. Semua pembesar terkejut, bahkan Menteri Abikan sendiri terheran-heran, dan kagum bukan main terhadap cucu putri Hamila itu. Bagaimana siasatnya dapat berhasil sejauh ini? Ampun, Sri Baginda. Harap Paduka suka memeriksa dengan seksama sebelum Paduka menjatuhkan keputusan. Siapa tahu ini hanya fitnah belaka, kata mereka. Kami sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Ada bukti dan ada saksi. Torgan telah berkhianat dan bermaksud memberontak. Dia sudah menggunakan sihir menguasai seorang di antara istri kami, lalu membakar jimat di bawah ayunan pangeran, dan sampai sekarang pun istri kami itu masih di dalam kekuasaan sihirnya dan sedang diobati oleh Haulem. Perintah raja tak dapat dibantah lagi dan hari itu juga, Torgan menerima hukuman penggal kepala. Seperti biasa, kepalanya dipancangkan di tempat umum untuk menjadi peringatan bagi mereka yang berhati bengkok, yaitu mereka yang ingin menentang kekuasaan raja. Sementara itu, setelah membawa selir bangsa Biao yang bernama Lengci itu ke dalam sebuah kamar tamu mewah yang diperuntukkan baginya, Tianxin segera menutup dan memalang daun pintu kamar. Kemudian dia pun melepaskan kekuatan sihirnya atas diri wanita itu. Wanita itu tersadar dan terkejut sekali mendapatkan dirinya berada di dalam kamar tamu, dan wajahnya menjadi merah sekali ketika dia melihat Tianxin berada di situ, duduk dan memandang kepadanya. Meskipun wanita itu merasa jantungnya berdebar dan mukanya merah, akan tetapi bukan karena marah, sungguh pun dia mengambil sikap seperti orang marah. Kenapa aku berada di sini? Biarkan aku keluar, ucapannya ini dengan nada membentak dan marah. Tianxin tersenyum. Mau keluar? Silakan. Sri Baginda telah menanti untuk menjatuhkan hukuman berat padamu. Lupakah engkau bahwa perhiasan pakaian dalammu berada di dalam saku baju Koksu? Mendengar ini, teringatlah Lengci akan segala persoalan yang menimpa dirinya, maka mukanya menjadi pucat dan matanya terbelalak memandang kepada pemuda itu. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin hal itu telah terjadi? Koksu menguasaimu dengan sihir, sehingga engkau membantu Koksu untuk membunuh pangeran. Dan engkau telah mengakui semua hal itu kepada Sri Baginda tadi. Muka itu semakin pucat. Mana mungkin begitu? Aku tidak pernah membantu Koksu. Aku tidak pernah melakukan hal itu. Karena engkau tidak sadar, berada di bawah kekuasaan sihir Koksu. Engkau tadi sudah mengakui semua hal kepada Sri Baginda, maka sudah semestinya kalau engkau dihukum berat, mungkin hukuman mati. Wanita cantik itu nampak ketakutan sekali. Tapi mengapa aku berada di kamar ini bersamamu? Aku sudah menyelamatkanmu dari hukuman mati. Aku yang minta kepada Sri Baginda agar engkau tidak dihukum, karena engkau hanya diperalat oleh Koksu. Aku menyanggupi Sri Baginda untuk membebaskan engkau dari pengaruh sihir itu, dan kini engkau sudah terbebas dan engkau sudah teringat dan sadar kembali. Kalau tidak ada aku, Nona Lengci, engkau sekarang tentu telah menjadi setan tanpa kepala. Lengci menggerakkan tangannya sehingga otomatis tangannya itu memegang lehernya. Sepasang mata yang indah itu memandang kepada Tianxin, rasa takut dan ngeri masih membayangi mukanya, dan dengan suara mengandung rasa takut, ia berkata, kalau begitu engkau sudah menyelamatkan nyawaku, tetapi bagaimana selanjutnya? Apakah Sri Baginda mau mengampuniku? Tianxin tersenyum. Aku yang menanggung, engkau takkan diganggu oleh Sri Baginda. Akan tetapi, sesudah aku menolongmu dan sekarang aku menjamin keselamatanmu, lalu imbalan atau hadiah apa yang hendak kau berikan kepadaku? Wanita itu segera melangkah maju menghampiri. Wajahnya serius sekali. Hal ini adalah menyangkut kehidupannya dan keselamatannya. Sesudah dia teringat akan segala yang telah terjadi, maka harapan satu-satunya ia gantungkan kepada pemuda ini, yang agaknya dapat mempengaruhi raja dan menjadi satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan dirinya.
Kongcu, tolonglah saya, imbalan apa saja yang Kongcu kehendaki, pasti akan saya berikan. Perhiasan, akan saya serahkan semua milik saya. Tianxin tersenyum. Perhiasan, agaknya aku bisa memperoleh yang lebih banyak dari raja. Tidak, Nona manis, aku tidak butuh perhiasan. Lalu apalagi yang dapat kuserahkan? Aku tidak punya apa-apa lagi. Leng Qi berkata dengan bingung dan rasa khawatirnya bertambah. Tianxin tersenyum, girang hatinya melihat wanita itu dicekam ketakutan hebat. Nona Leng Qi, pada saat belum terjadi sesuatu dan aku diperkenalkan kepada raja, aku melihat sinar matamu ketika memandangku dan gerak bibirmu saat tersenyum kepadaku. Kemudian, ketika aku meraba dan membelai pinggulmu, engkau sama sekali tidak marah atau berteriak. Apakah artinya semua itu? Menerima pertanyaan seperti ini, pertanyaan yang langsung menyerang perasaan hatinya. Seketika wajah yang tadinya pucat itu kini berubah merah sekali. Sesaat dia lupa akan rasa takutnya dan dengan sikap menarik sekali dia cemberut, matanya mengerling penuh tantangan mesra. Adapun bibirnya memperlihatkan ejekan-ejekan yang membuat bibir itu tampak makin menggairahkan. Lalu katanya lirih, "Abis, engkau mengartikan bagaimana?" "Aku tidak tahu, bukankah itu berarti bahwa engkau tertarik kepadaku? Bahwa kalau aku yang juga amat tertarik dan jatuh cinta padamu, mengulurkan tangan kepadamu lantas mengajakmu saling menumpahkan kasih sayang dan bermain cinta, maka engkau akan menerimanya dengan hati girang?" Menghadapi kata-kata yang luar biasa beraninya itu, dan membuka segala-galanya tanpa pura-pura lagi itu, Leng Qi cepat menundukkan mukanya karena dia merasa malu sekali. Malu bercampur tegang karena memang harus diakuinya bahwa dia amat tertarik kepada pemuda tampan yang amat pandai mengambil hati orang ini. Ih, siapa jatuh cinta? Hanya ini yang dapat diucapkannya sambil tunduk dan dari bawah. Kedua matanya mengerling demikian tajamnya melebihi sepasang pedang pusaka yang langsung menembus jantung Tianxin. "Nona Leng Qi, kalau saya menolong Nona, menyelamatkan Nona dari ancaman hukuman mati, dan sekarang akan melindungi Nona dari raja, hal itu bukan sekali-kali karena saya mengharapkan balasan. Melainkan karena saya memang tertarik, dan jatuh cinta kepada Nona yang sangat cantik menarik ini. Tentu saja ada harapan di dalam hati ini agar Nona juga dapat membuka perasaan hati Nona yang kalau saya tidak salah taksir, juga tertarik kepada saya. Nah, sekarang bagaimana? Maukah engkau menyambut uluran tanganku ini?" Akan tetapi, penyambutan yang sukarela, dengan sepenuh perasaan, bukan karena terpaksa, dan bukan pula karena hanya sekedar membalas jasa. Sambil menghentikan kata-katanya dan menatap dengan sinar mata penuh ajakan, Tianxin mengembangkan kedua lengannya ke depan, ke arah wanita itu. Biarpun wajahnya merah sekali dan kepalanya masih ditundukkan, malu sekali dan tidak dibuat-buat, akan tetapi Leng Qi melangkah maju dan masuk ke dalam pelukan Tianxin, membiarkan dua lengan itu melingkari tubuhnya, dan dia pun tak menolak ketika pemuda itu menariknya sehingga dia terduduk di atas pangkuan pemuda itu. "Engkau senang begini?" tanya Tianxin. "Bukan hanya untuk membalas budi?" Wanita itu tersenyum manis dan sepasang matanya mengeluarkan cahaya mesra, akan tetapi tubuhnya gemetar dan dia pun berkata, Tapi, Sri Baginda." Tianxin melepaskan rangkulannya dan menurunkan wanita itu, lalu bangkit berdiri. "Ah, kiranya dalam keadaan begini pun engkau masih teringat kepada Sri Baginda? Jadi engkau mencinta raja dan tidak mau mengkhianatinya?" Bukan, Kongcu. Siapa mencinta tua bangka itu? Dia memaksaku menjadi selir. Sesudah pasukannya membasmi perkampungan kami, bahkan orang tuaku tewas dalam serbuan itu. Aku lalu dipaksanya menjadi selir, dan hanya untuk menyelamatkan diri serta untuk menikmati kehidupan mulia dan mewah saja aku bersikap manis kepadanya. Siapa sih yang sudi berdekatan dengan tua bangka mata keranjang itu? Akan tetapi, tadi aku teringat dia karena takut. Bagaimana kalau dia mengetahui hubungan kita? Aku tertarik dan suka padamu, dan aku berani menempuh bahaya untuk mendapatkan cintamu. Kalau engkau takut, kembalilah sana kepada raja. Tidak, Kongcu, tentu saja aku lebih suka padamu. Kalau memang engkau mau melindungiku, aku akan mentaati segala kehendakmu,
biarlah mati hidup aku selalu bersamamu." Wanita itu menubruk dan merangkulnya. Melihat wanita ini telah menjadi jinak, Tianxin tersenyum. "Bagus. Nah, mulai sekarang ini, engkau harus taat kepadaku, mengerti?" Wanita cantik itu mengangguk dan menahan isaknya pada saat Tianxin mendekap dan menciumnya, bahkan membalas peluk cium itu dengan hangat. Tianxin memondongnya dan segera keduanya tenggelam di dalam buayan natsu birahi yang amat panas. Sejak pergi meninggalkan Shou Qianling, wanita terakhir yang menjadi kekasihnya, sudah lebih dari setengah tahun, Denxin sama sekali tak pernah berdekatan atau berhubungan dengan wanita. Selama berbulan-bulan dia menggembleng diri bertapa dan memperdalam ilmunya sambil menahan nafsunya. Sedangkan Leng Qi adalah seorang wanita muda yang selama ini harus melayani seorang pria tua yang sesungguhnya dibencinya, dan baru sekarang selama hidupnya dia bertemu dan berhubungan dengan seorang pria muda tampan yang menarik hatinya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pertemuan antara mereka tak ubahnya seperti seekor ikan kekeringan bertemu dengan air danau yang segar, di mana ikan itu dapat berenang sepuasnya. Dengan dalih mengobati Leng Qi, maka Tianxin dapat bersenang-senang sepuasnya dengan wanita itu, bahkan Raja Agahai sendiri tak berani mengganggunya. Raja itu hanya dapat bertanya dari luar pintu saja bila mana menanyakan keadaan selirnya tercinta. "Sedikit lagi Sri Baginda," Tianxin menjawab dari dalam kamar. "Harap Paduka bersabar dan jangan diganggu. Tapi, Torgan telah dihukum mati. Bagaimana dia dapat mengganggu lagi?" bantah sang raja yang sudah merasa rindu kepada selirnya itu. "Justru itulah," jawab Tianxin cepat, "rohnya yang jahat itu sedang membalas dendam dan hendak mempertahankan pengaruhnya atas diri selir Paduka." Dengan alasan ini, Tianxin dapat berdiam berdua saja dengan wanita itu, bahkan para dayang yang melayani mereka, yang mengantar makan minum dan sebagainya, hanya dibolehkan sampai di pintu saja dan tidak terus masuk. Mereka itu hanya dapat melihat selir raja itu rebah terlentang di balik kelambu. Tentu saja semua ini hanyalah permainan Tianxin yang dibantu oleh Leng Qi. Sekarang wanita itu sepenuhnya berpihak kepadanya, amat tunduk dan taat karena memang wanita itu sudah betul-betul jatuh cinta kepada Tianxin. Dan pada waktu malamnya, Tianxin meninggalkan Leng Qi di dalam kamar, menyuruh wanita itu mengunci semua pintu dan jendela. Dia sendiri keluar melalui jendela untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Abikan dan rekan-rekannya, yang menyiapkan segala untuk kepentingan rencana pemberontakan mereka menentang Raja Agahai. Dengan cerdiknya, Menteri Abikan mulai menyadarkan para panglima serta pembesar akan kelaliman Agahai, juga mulai memindah-mindahkan tugas penjagaan, melalui beberapa orang panglima yang berpihak kepada komplotan ini, sehingga pada saat yang telah direncanakan, para pengawal yang menjaga istana adalah sebagian besar orang-orang mereka. 3 hari kemudian, setelah rencana mereka matang, Tianxin memberitahu kepada para dayang di luar pintu, agar mereka memberitahu kepada Raja Agahai bahwa dia kini sudah siap menerima kunjungan raja dan bahwa selir raja itu sudah sembuh sama sekali. Tentu saja berita ini amat menggirangkan hati Raja Agahai, yang pada pagi hari itu sudah mulai kehabisan kesabarannya menanti-nanti. Betapapun juga, di dalam hatinya ada rasa cemburu mengingat betapa selirnya yang tercinta, yang cantik jelita dan manis itu, sudah berada di dalam kamar berdua saja dengan tukang sulap muda dan tampan itu selama 2 malam 3 hari. Maka, begitu mendengar berita dari para dayang, Raja Agahai cepat bergegas mendatangi kamar itu dan mengetuk pintu kamar. Karena keinginan tahu yang sangat besar, ditambah dengan rasa rindu terhadap selirnya, maka Raja Agahai menjadi lengah, dan langsung dia setengah berlari menuju ke kamar tamu itu tanpa minta perlindungan para pengawal pribadinya. Dia sudah tidak sabar lagi, selain ingin segera melihat dan mengetahui keadaan kekasihnya, juga ingin segera dapat memeluknya kembali. "Silakan masuk," terdengar suara Tianxin, daun pintu tidak terkunci. Raja Agahai mendorong daun pintu lantas memasuki kamar itu, sedangkan para dayang yang duduk di luar pintu sudah menjatuhkan diri berlutut ketika raja itu muncul. Ketika Raja Agahai memasuki kamar itu, dan daun pintu kamar ditariknya tertutup kembali, dan dia lalu melangkah maju menembus tirai sutera hijau itu,
dia melihat sesuatu di dalam cuaca remang-remang dalam kamar, sesuatu yang membuat dia terbelalak dan langkah kakinya seketika terhenti. Dia tidak percaya akan apa yang dilihatnya itu, maka digosok-gosoknya matanya dan dia kini kembali melangkah maju menghampiri untuk bisa melihat lebih jelas lagi. Akan tetapi, penglihatan matanya tidak berubah, masih tetap seperti tadi, yaitu Tianxin duduk di tepi pembaringan dan selirnya, Lengqi yang cantik jelita dan manis, selirnya yang tercinta itu, dengan pakaian dalam yang tipis dan kusut, seperti juga rambutnya, tengah duduk di atas pangkuan pemuda itu, seperti seekor kucing manja. Wanita itu duduk di atas pangkuan, bergantung kepada leher pemuda itu dengan sepasang lengannya yang berkulit halus, mengangkat mukanya dekat dengan muka pemuda itu dan memandang penuh kemesraan. Dan Tianxin seolah-olah tidak melihat kedatangan raja itu, kemudian menunduk dan pada lain saat keduanya telah berciuman dengan mesra sekali. Raja itu melihat betapa kedua lengan selirnya merangkul makin ketat. Mereka berciuman lama sekali dan Tianxin baru menghentikan ciumannya setelah mendengar sang raja membentak. Keparat, apa artinya ini? Raja Agahai yang tadinya menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tianxin, yang dianggap sebagai penyelamat putranya dan pembongkar rahasia pengkhianatan Torgan, kini masih merasa ragu. Siapa tahu apa yang dilakukan pemuda itu adalah dalam rangka pengobatan dan penyembuhan selirnya? Tianxin mengangkat muka memandang, lalu tersenyum mengejek. Lengqi yang masih duduk di atas pangkuan pemuda itu dan masih merangkul lehernya, juga menengok dan sang raja langsung terheran. Belum pernah dia melihat selirnya itu berwajah sedemikian cantiknya, dengan sepasang mata yang redup dan sayu, entah karena sedang kehausan ataukah terlalu puas, akan tetapi sepenuhnya selirnya itu membayangkan seorang wanita yang sedang dalam puncak birahi. Tianxin mengecup bibir Lengqi lalu berkata, "Manis, si tua bangka ini telah datang, kau istirahatlah dulu, dan lihat apa yang akan kulakukan padanya." Lengqi tersenyum dan mengangguk, lalu turun dari atas pangkuan dan duduk di tengah-tengah pembaringan. Baju dalamnya tersingkap hingga nampak bukit buah dadanya yang biasanya sangat dikagumi oleh Raja Agahai. Akan tetapi, kini wajah Agahai telah berubah sebentar pucat dan sebentar merah saking terkejut dan marahnya, sesudah mendengar ucapan Tianxin tadi. "Hau Lem, apa artinya ini?" Kembali dia membentak. Tianxin turun dari pembaringan dan melangkah maju dengan sikap tenang, akan tetapi mulutnya tersenyum mengejek dan sepasang matanya mengeluarkan cahaya mencorong yang menakutkan sang raja. Artinya, sudah jelas, yaitu bahwa Lengqi sudah menjadi kekasihku, bahwa kini tibalah saat terakhir dari kejayaan dan kelalimanmu. Selama ini engkau sudah buta, tidak tahu dengan siapa engkau berhadapan. Mendengar kata-kata kasar dan melihat sikap yang sama sekali berubah ini, Raja Agahai terkejut bukan main. Dia memandang dengan mata terbelalak. "Apa artinya ini? Siapa engkau?" Raja Lalim, manusia jahat dan busuk, engkau sungguh tolol. Si Torgan itu lebih cerdik, akan tetapi, dia telah kau hukum mati. Hahaha, sungguh engkau manusia yang paling busuk di dunia ini. Selirmu Lengqi sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Torgan, melainkan dengan aku, menjadi kekasihku. Dan Torgan tidak pernah berbuat apapun terhadap anakmu. Akulah yang telah membuat anakmu sakit, dan melemparkan fitnah kepada Torgan. Mengertikah engkau sekarang, Agahai? Tentu saja Raja Agahai menjadi terkejut dan marah bukan main. Tapi, mengapa? Apa yang terjadi? Raja itu berteriak bingung. "Kepadamu aku pernah mengaku bernama Hau Lem dan memang aku adalah seorang Hau Lem, putera berbakti. Dahulu, pernah aku datang mengunjungi tempat ini, sebagai seorang anak berusia 10 tahun dan ketika itu namaku adalah Cheng Tianxin." Raja Agahai undur selangkah. "Apa? Kau, Cheng Tianxin? Hahaha, baru engkau teringat sekarang? Tianxin, engkau cucu keponakanku sendiri. Tak perlu kau bersandiwara lagi, Agahai. Ayah bundaku tewas karena pengeroyokan, dan engkau juga memegang peran dalam pembunuhan itu. Engkau mengirim pasukan pilihan untuk ikut mengeroyoknya. Engkau berhutang nyawa ayah bundaku." Mendengar ucapan ini,
Raja Agahai baru sadar bahwa dirinya terancam bahaya. Cepat dia membalikkan tubuhnya hendak keluar dari kamar itu. Akan tetapi, tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu Tianxin telah berdiri di depannya, menghadang antara dia dan pintu. Marahlah Agahai. Betapapun juga, dia bukanlah seorang pria lemah. Dicabutnya pedang dari pinggangnya. Pengkhianat busuk, bentaknya dan pedangnya menyambar. Akan tetapi, dengan tenang saja Tianxin menggerakkan tangannya menyambut pedang itu, mencengkeram pedang dengan tangan kirinya. Pedang itu pun patah-patah, seolah-olah terbuat daripada benda yang lunak saja. Agahai memandang dengan mata terbelalak dan kini wajahnya menjadi benar-benar pucat. Pengawal teriaknya dengan suara lantang memanggil para pengawal pribadinya. Akan tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Sunyi saja di luar kamar itu, hanya terdengar suara beradunya senjata agak jauh dari situ, dan suara hiruk-pikuk orang berkelahi. Tianxin tersenyum. Semua pengawal serta pembantumu pada saat ini sedang diserbu dan dibasmi. Engkau harus berhadapan dengan aku tanpa bantuan siapapun. Raja Agahai menjadi amat ketakutan, dan karena ingin meloloskan diri, dia menjadi nekat. Sambil mengeluarkan suara bagai seekor serigala kelaparan, dia meloncat dan menerkam pemuda itu dengan kedua tangan menyerang dari kanan kiri. Tianxin menampar, tidak mengerahkan tenaga terlalu besar, hingga raja itu terpelanting, pipi kanannya bengkak dan membiru. Sejenak Agahai nanar dan matanya liar, bagaikan mata seekor harimau yang sedang tersudut. Tianxin berdiri dengan bertolak pinggang, menghadang di depan pintu, tersenyum, namun senyuman yang mengandung kebencian mengerikan. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.